Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim Misteri on the Road. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ada di daerah yang disebut orang Danau Tujuh Muara, yang bertempat di daerah tepatnya apa ini, Pamurang ya, Tangsel ya, Tangerang Selatan. Yang di sini banyak beredar kabar, banyak gangguan-gangguan makhluk gaib untuk pemancing-pemancing yang ada di sini. Dan juga di dalam danau ini katanya ada kerajaan gaib yang dirajai oleh siluman ular atau siluman buaya. Nah, untuk mitosnya, mumpung di sini ada Nada dan alhamdulillah ada Babe, dan kebenaran juga ada Ghoster amatir, dan ada Mbak Aprilku yang cantik hadir dalam pada malam hari ini. Dan untuk sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Misteri on the Road. Babe dari Ekspedisi Lorong Waktu dan Bang Ikra dari Ghoster amati. dan Mbak Aprilku. Tahu Mbak April punya YT enggak? Enggak. Oh enggak, tapi follow aja tok-toknya ya, Aprilku. Oke. Nih Be, sebelum tanya ke Babe, saya mau bertanya ke Bang Ikra nih. Yap. Ya Bang Ikra, beliau kan sering explore nih Bang Ikra di mana-mana tempat ya. Kebenaran kita juga sama ya, sering explore misteri. Ada nggak pengalaman-pengalaman Bang Ikra di dalam explore itu, entah itu bertemu dengan makhluk gaib? Pengalaman bertemu makhluk gaib ya. Kalau untuk makhluk gaib sendiri sampai hari ini ya, sampai detik ini gitu belum pernah yang namanya ngelihat. Nah, alhamdulillah sih ya, jangan sampai lah gitu. Tapi kalau untuk merasakan, Kalau merasakan insya Allah, merasakan ada atau enggaknya itu insya Allah. ada gitulah ya. Nah tapi tadi unik juga, ada saya pas datang ke sini tadi sama adik saya Nada nih, ada cewek nih yang di tengah nih, cewek nih ikut baru pertama kali explore misteri loh. Baru pertama kali explore misteri. Nah, pengalamannya gimana tuh Mbak April? Baru pertama kali loh explore misteri. Pengalamannya seru, takut, deg-degan, gerah, semuanya deh. Nggak pengen lagi kayaknya. Nggak pengen lagi, tapi kalau ditemenin, wow. Nggak pengen lagi. Nggak pengen lagi hidup misteri. Seru padahal ya. Padahal Seru seru. sebenarnya, cuman sport jantung juga sih. Nah, bisa diceritain bagaimana ngerasain sensasinya sensasi. pertama kali di alam terbuka begini nih, explore. Awalnya sih deg-degan ya, takut ya pas mau masuk, tapi pas sudah jalan ya biasa aja. Karena kan kalau live itu kan banyak temennya jadinya. Salah satunya itu. Salah satunya. Tapi kalau nge-vlog sendiri kayaknya belum berani. Nah, Be, kita balik ke tema, Be. Di tempat ini kan katanya banyak pemancing-pemancing, Be. Dan itu bukan satu dua ya, karena kan ada teman juga di daerah sini di Tanah Harja yang memang dekat dari sini. Itu kan suka ada katanya gangguan-gangguan makhluk gaib di sini ya, entah itu seperti pocong, kuntilanak atau apa. Apakah memang di sini tempatnya, Be, yang seperti ini, Be? Ya kalau alam terbuka begini, artinya dimanapun sebenarnya kita bersinggungan dengan makhluk gaib, dimanapun tempat. Jadi istilahnya nggak cuma sekadar kita di sini. Kalau di sini udah jelas ada danau di belakang kita, dan ini cukup luas ya, berapa hektar gitu. Dan tempat yang seperti ini ya pastilah akan dihuni oleh penghuni-penghuni alam gaib. Jadi kalau istilahnya ada kerajaan tuh kerajaan kecil, Mbak April. Jadi kerajaan kecil, terus kemudian ya ada yang namanya kerajaan itu ya ada ininya, misalnya dibilang tuh istana dan lain sebagainya lah itu. Tetapi kita nggak usah terlalu ambil pusing ke situ Tapi kali itu ya. emang beneran ada. Ya kalau memang yang bisa dengan mata batin untuk melihat masuk ke dalam dimensi gaib itu, ya akan terlihat gitu. Itu akan terlihat gitu. Jadi apa penampakannya atau apa gitu. Makanya kan kadang-kadang saya suka nonton ya di aplikasi apa aja nih, saya suka nonton gitu. Tapi saya jarang komen. Kenapa saya jarang komen? Ya saya cuma senyum-senyum aja nonton lah gitu. Artinya tetap saya mendukung teman-teman, artinya berkreasi,
beraktivitas ya. Di situ juga kan misalnya kita mencari sesuatu yang bisa menguntungkan untuk ya diri kita bisa bawa pulang ke rumah kan, istilahnya kan itu yang kita iniin. Jadi saya tetap hargai apapun kreasi kawan-kawan, yang penting satu, kalau yang saya ini, jangan kita nipu orang. Nah begitu aja, istilahnya ngonten silahkan lah, mau kita bluffing, itu ada ini, membuat halusinasi silakan, selama kita tidak menipu. Itu ada ini ada ini, terus kemudian bikin pocong-pocongan kan gitu, bikin kuntilanak-kuntilanakan. Nah ini artinya kita sudah menipu kan. Nah dengan menipu hasilnya pun akan haram dimakan, nggak enak kan. Nah lebih baik kita yang wajar-wajar aja gitu. Silakan kalau mau halusinasi, membuat halusinasi itu silakan gitu. Kok saya merinding, ini ada ini gitu. Perasaan saya kan perasaan, namanya perasaan kan sah-sah aja dong gitu. Yang penting jangan ada penampakan lah. Nah Bu, untuk nada sendiri ini Dek, yang memang nada ini memang dari kecil ya Beh ya, diberi kelebihan sama Allah, memang bisa melihat makhluk gaib. Ini apa yang sudah terlihat nih Dek di danau ini nih? Yang mitosnya kan ada, ini kita kan dengar itu kan mitos, dan mitos itu kan santer gitu. Mitos Dengar itu dengan kan entah benar kerajaan, atau tidak. kerajaan Cilma, ulernya dan buaya itu. Kalau yang itu kan ada belum lihat, Ah, tapi kalau yang wujud kayak wewe gombel oh, we gombel. ada Oh, we gombel. Kuntilanak gitu. perempuan sampahan. Oh, ya, kuntilanak lah itu. Ini udah mah diomong. Tapi sampai detik ini, Santai aja. sampai detik ini yang katanya ada siluman buaya ular, ada belum lihat. Belum lihat. Tapi dari penglihatan Babe dan Nada sendiri udah melihat istananya ya, seperti Babe ini kan udah melihat nih. Sebenarnya istana sih buta, kecil. Oh, istananya kecil berarti. Nggak terlalu gede gitu, karena memang kan kerajaan kecil disebutnya. Gitu, kecuali daerah gunung ya, itu pintu gerbangnya aja bisa gede luar biasa gitu ininya. Oh, berarti Be dimanapun tetap ya Be ya, seperti kayak danau atau sungai sendiri gitulah ya. Itu ada tuh penguasanya setempat di situ. Seperti begini kita tinggal kan, ada namanya kampung. Dalam satu kampung itu nanti ada beberapa kelurahan misalnya, ya. gitu. Ada beberapa kelurahan, kepala desa gitu. Terus kemudian ada beberapa RW. Terus kemudian ada RT. Nah sebenarnya di alam goib pun ada hal-hal yang begitu. Jadi diketuai oleh si A, si B. Wilayah ini ketuanya si ini, wilayah ini ketuanya si ini. Jadi sebenarnya masyarakat kita manusia dengan goib itu sebenarnya nggak jauh berbeda. Jadi ada ketua kelompoknya lah begitu. Gitu. Tapi dia pegang HP enggak ya? Kayaknya susah pegang HP. Karena duit aja nggak megang. Padahal gitu kalau nggak ada kan kita bisa, lu nongol dong gitu. WA dulu gitu. Jadi pemirsa ternyata memang di sini nggak ada, memang ada ya, dan memang ada Bang Ikra penguasa, ya tapi penguasa setempat di sini lah ya. Dan untuk di danau ini memang tidak terlihat oleh Nada. Yang terlihat oleh Nada ya yang makhluk di sekitaran sininya nih. Tapi tadi lucu Pak, ada siapa penduduk setempat yang nyamperin hati-hati gitu. Hati-hati, kenapa anak kita tempatnya seram? Nah, karena kita dengar itu memang seperti itu, warga sendiri aja di sini. Itu kan yang tadi datang itu kan warga. Nah, dia lagi nyari burung, ya, dia mengabarkan sini hati-hati karena memang di tempat inilah sekitaran sini yang sering orang diganggu oleh makhluk goib. Ini kan tempat pemancingan juga ya Be ya. Kalau di sana kan memang depan jalan. Nah kalau masuk ke dalam sini kan mungkin yang kita lihat juga nggak ada yang mancing. Mungkin karena dengar itu. Nah Be, kiat Be, makhluk goib kenapa tuh Be? Kalau dalam kita kesendirian, ya saatnya kayak misalnya lah saya memancing datang ke sini, dia suka iseng ngeganggu. Apa memang ngetes mental kita? Apa emang itu kerjaan? Memang itu memang kerjaannya gitu. Atau bisa jadi dia keganggu. Ya terakhir. Ya, kerjaannya gitu ya. Kerjaannya. jadi iseng. Ya mungkin begini ya, masing-masing manusia itu kan punya rasa ya.
Ya. Bergantung bagaimana pada saat kita masuk ke satu lokasi, itu bergantung bagaimana mindset kita sebenarnya. Jadi kalau kita ngerasanya udah horor gitu, terus udah rasanya kok nggak nyaman ya, gue di sini tuh nggak nyaman gitu, ya otomatis secara otomatis itu kan dia ngerti, goib itu ngerti karena dia paham, oh ini orang ini takut sama gue, akhirnya dia ngerambah gitu, mendekat ke arah kita. Jadi bikin suasana itu, kalau yang awam tuh akan ngerasain kayaknya bulu kuduk merinding. Nah itu istilahnya tuh rasa-rasa yang dialami oleh orang-orang awam itu merinding. Terus kemudian ada rasa-rasa yang lain lah. Jadi sebenarnya bagaimana orang itu bisa mengatur jalan darahnya, nafasnya, supaya mindsetnya dia menenangkan diri, istilahnya relaksasi, untuk dia nggak terlalu fokus dengan apa yang dia rasa di situ. Nah cuma satu istilahnya itu, berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya, maaf nih, memang konten saya kan konten pelurusan. Yang pertama doa itu wajib sekali kita untuk memasuki lokasi. Yang pertama kita doa, jangan lupa kita membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa keluar rumah, karena doa keluar rumah itu salah satu doa yang ulama bilang itu doa yang ditakuti oleh bangsa jin salah satunya. Sebenarnya untuk membuat kita itu menjadi lebih tenang, lebih berani gitu. Karena debaran jantung yang nggak teratur, deg itu makin membuat sirkulasi di tubuh kita ini makin nggak beres. Aliran darah tuh makin nggak beres. Akhirnya kita, maaf, suka ada yang kenok. Kan istilahnya begitu ya. Di YouTube ataupun di aplikasi lain ditap-tap begitu, itu istilah kenok itu udah karena banyak gitu biasa ya. gitu. Dan kemudian muntah. Biasanya ada hodam. Oh, pendamping Gitu. Nah sebenarnya hodam pendamping ini perlu nggak sih gitu? Ya kalau buat saya sih pribadi nggak perlu. Tapi nggak ada salahnya kalau memang itu sudah ada. Cuma bagaimana kita bisa mengatur hodam itu, kita yang ngatur gitu. Jadi jangan lu yang ngerangsek gua, ya lu kalau mau dampingin gua lu jauh-jauh, karena kalau lu yang bentrokan sama dia, gue yang kena jadinya gitu. Jadi lu jauh-jauh, jangan dekat sama gua. Boleh dampingin gua tapi lu jauhan, jaga jarak. Jadi istilahnya betul, menjaga tapi dari luar tubuh gitu. Nah ini kadang-kadang dia deketin ke tubuh si orang tersebut yang explore. Nah sehingga akhirnya yang bentrok bener-bener itu sebenarnya goib sama goibnya, cuma efeknya ke tubuh kitanya, manusianya itu. Makanya saya lebih cenderung udah lu nggak usah dengan hal-hal begitu gitu, karena kalau nggak paham akibatnya pun bisa bahaya sebenarnya gitu. Dan serangan itu dampaknya bisa memang ke tubuh langsung, jadi ke tubuh kita tuh kena gitu, padahal dia nyerang yang awal kita, tapi kita itu bisa benar-benar kena gitu. Kayak kawan-kawan tuh kan ada yang kenuk sampai jatuh pingsan, itu efek dari energi goib begitu. Jadi kalau dibilang tempat angker, ya sebenarnya kalau saya sendiri, maaf ya, tempat mana sih sebenarnya yang nggak angker gitu. Cuma angker itu ini adanya pertama-tama di mindset. Kayak misalnya Mbak April nih masuk ke sini, ini kan udah lihat suasana begini, itu udah bikin down kan, gitu. Kita pikirannya kemana-mana. Nah, bayangan kita ini kalau akhirnya serem gitu, ntar ada kuntilanaknya, ntar ada ini pocongnya dan lain sebagainya. Nah itu kita rasa takut itu yang nyerang kita. Nah sebenarnya kalau kita relax, santai, terus tetap munajat sama Allah aja lah, Bismillahirrahmanirrahim, apapun doa lah yang kita bisa gitu, ke situ aja, insya Allah kita akan semakin tenang, bisa beradaptasi istilahnya dengan lingkungan itu. Ya barangkali itu sementara. Nada mau nanya, kenapa kalau makhluk halus itu nggak bisa kita, misalkan bapak nih, megang, kita sentuh, bukan kayak begini nih, begini kelihatan, tapi kok kita gini hilang. Kenapa tuh? Ya itu memang dia sebenarnya nggak mau gitu. Jadi dia itu cuma gesek kita aja, dampingin kita gitu. Itu kan sering terjadi, pasti orang-orang explore itu pasti sering ngerasain begitu. Begitu jalan kok kayak di belakang ada yang ngikutin gitu, kok ada yang ini, tapi begitu nengok nggak ada, hilang. Nah sebenarnya dia memang ada gitu, memang tapi rasa ada gitu ya, Be. Gitu. Dan itu nggak bisa kita pungkiri, dan saya juga nggak bisa bilang tidak, karena banyaknya dia lebih banyak daripada manusia itu jumlahnya berapa sih? Banyak. Jadi begini, berarti kalau ada konten yang setan kagak jalan-jalan,
itu tuh bohongan. Patut dicurigai. Banyak kan Bisa kayak jadi, gitu bisa ya, jadi. ya kan? Pocongnya kagak gerak, kagak apa. Jangankan kamera Bang Ipo, mata aja dia hilang. Hilang. Dengan orang yang udah kayak Nada nih, dia di kelebihan makhluk goib, padahal itu ngelihat sebentar tapi dilihat lagi Nggak ada. langsung hilang. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan kita, kok bisa sampai berdetik-detik, puluhan detik, bahkan sampai menitan gitu kayak. Sampai digebukin pocong. Ya iya, artinya memang ya seperti tadi ya kan awal saya bilang kita di sini memang mencari sesuatu lah yang untuk bisa kita raih, yang prestasi. Yang pertama itu kawan banyak, lebih banyak, terus rezeki yang terbuka lebih besar lagi, lebih luas lagi. Tetapi kan satu, apapun pekerjaannya, kalau pekerjaan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, kan hasilnya juga jadi Tidak baik. tidak baik. Terus dibawa pulang ke rumah ya juga jadi nggak baik, kan gitu. Jadi istilahnya kita yang real aja gitu. Bolehlah silahkan teman-teman mau dengan eksplorasi seperti apapun, tapi jelaskanlah di deskripsinya itu, dijelaskan bahwa konten ini adalah konten hiburan, penampakannya ini tidak real. Orang begitu membaca itu orang juga udah paham, dan orang sekarang paham kok kalau itu sebenarnya namanya ya cuma settingan gitu. Orang juga paham gitu. Cuma kadang-kadang begitu dibilang settingan, tapi dia suka menolak bahwa ini real. Nah itu kan tambah haram tuh jadinya gitu. Tambah istilahnya membohongin orang lain, dan yang paling parah sebenarnya bohongin diri juga sendiri gitu. Nah kalau udah sering membohongin diri sendiri, secara otomatis ya itulah tidak akan, Allah bilang itu sifat itu nggak akan bisa keluar dari lingkungan itu. Kalau misalkan seperti itu Beh, tapi kan kita kan konsepnya kan misalnya kayak gitu lah ya, yang tadi dibilang, kita sebagai hostnya itu mengucapkan kalimat-kalimat Allah itu gimana tuh Beh? Sebenarnya juga tidak real. Artinya sesuatu yang tidak real terus kita mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah gitu. Itu kan bergantung dari tujuan. Nah, seperti saya lihat nih di titiknya kawan ya, ada di titik itu bergantung niat. Jadi artinya Allah itu bergantung niatan kita. Nah, niatnya itu apa dulu sebenarnya gitu. Memang ini kan tipis banget gitu, tipis gitu. Kita pengen hibur, terus kita mengucapkan sesuatu dengan mengagungkan nama Allah, tapi sebenarnya kita tidak dalam kondisi hendak mengagungkan Allah. Jadi kalimat itu keluar itu seperti kalimat yang hambar. Jadi kalimat yang sia-sia, sama juga kayak kita sholat. Ini ibadah sholat ya, ibadah sholat. Begitu pikiran kita ngaco, begitu pikiran kita ngambang kemana-mana, nilai sholat 4 rakaat bisa jadi kita nggak dapet 4 rakaat. Ini ibadah yang betul-betul wajib, bisa nggak dapet loh pahalanya. Apalagi istilahnya kita melakukan dengan hal-hal yang tidak wajib, artinya bukan ibadah yang sakral seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah itu ungkapan kita itu kadang-kadang terlepas begitu saja, tapi kalau masih bisa menyadarinya, alhamdulillah. Artinya mohon maaf, mohon ampun sama Allah, ya Allah ampunilah aku kalau kemarin ada kehilafan, aku menyebut namamu tapi tidak dengan kesungguhan hati, hanya ingin membuat satu hiburan. Jadi kan Allah ini kan nggak bisa dimain-mainin. Jadi pada saat eksplor, bagaimana sih eksplor ini supaya kita tidak diganggu oleh makhluk goib. Karena tujuan eksplor itu kan sebenarnya kita memang memberikan hiburan ya, memberikan hiburan kepada penonton, tapi lebih baik ada edukasi positif supaya konten kita ini tidak dianggap konten lo mah sama aja sama kontennya si A sama kontennya si B, cuma sekedar istilahnya ngisi kekosongan waktu lah, mungkin jangan ngisi kekosongan waktu. Tapi agak mungkin kalau kita kontennya kayak saya nih, kayak konten saya terus terang aja mungkin barangkali menjenuhkan gitu, dianggap menjenuhkan karena babeh itu kontennya cuma begini doang, nasihat mulu, ini mulu. Tapi buat saya itu lebih baik daripada saya membuat satu konten meledak dar gitu, tapi penuh dengan kebohongan di dalamnya, dan saya tidak menjelaskan. Kalau dijelasin nggak apa-apa, jelasin nggak apa-apa bahwa itu penampakannya adalah kita setting, kita buat. Jadi kayak komedi horor. Nah komedi horor kan jelas kan, film horor itu jelas gitu. Terus komedi horor ada orang di pos ronda atau pocong nongol, kayak prank-prank begitu kan. Nah itu jelas dan orang lebih paham kan. Oh iya itu memang prank gitu. Tapi ini kita buat seperti nyata.
ternyata kita lagi ngeprank orang sebenarnya, penonton itu. Kita ajak berhalusinasi bahwa itu adalah real. Kalau saya cerita, barangkali jadi panjang nih saya cerita. Saya kan bukan orang yang belajar untuk melihat alam gaib, enggak, saya enggak belajar begitu sebenarnya. Cuma dulu saya pernah tersesat, salah jalan. Ya, kalau salah jalan, ya saya bilang ya salah jalan. Jadi waktu saya bujangan, saya tukang meditasi untuk cari info nomor. Karena zaman saya bujangan itu ada judi dari pemerintah namanya Porkas dan SDSB. Nah, saya orang yang diperintahkan orang lain dengan upah. Ini terus terang dengan upah, karena ada upahnya. Jadi saya mau tuh bakar menyan, setanggi, ya dupa lah ya kalau orang dulu bilang, itu ditaburin. Nah, terus dibawa pohon kelapa. Jadi pertama kali saya ketemu jin itu pada saat saya baca itu sekitar hampir 2 jam lah. 1 jam lebih fokus di satu tempat di pongkol pohon kelapa. Ini pohon kelapanya tinggi ke atas, saya di bawahnya gini. Saya taburin menyan tuh, menyan saya taburin, saya baca, dan bacaan itu bahkan di teman-teman sudah sering muncul, saya lihat itu ada muncul, yaitu bacanya ya Nurul ya dadaku ya Maliki ya Maiti, ya Nurul ya cahaya, ya Nurul ya dada diri, cahaya diri, Maliki menguasai, Mayiti mayat gitu. Ini menguasai mayat. Sebenarnya kalimat ini saya nggak tahu bener apa enggak nih, salah kaprah atau enggak gitu. Jadi itu yang dibaca, ya Nurul ya dadaku ya Maliki ya Mayiti. Saya nggak boleh nengok ke sono, nggak boleh nengok ke sono. Pokoknya pandangan itu ke depan aja gitu. Sampai akhirnya satu wujud itu dari pohon kelapa turun ke bawah. Begitu turun ke bawah dan kakinya nyentuh tanah, nggak taunya langsung gedenya itu melebihi pohon kelapa itu tadi. Dan disitulah saya langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi seperti itu pengalaman yang saya alami pertama kali ketemu jin. Jadi jangan dah ketemu jin. jangan saya celeng pertama kalinya. Tapi mungkin itu takdir Allah barangkali ya, takdir Allah. Karena saya waktu itu tangan saya itu digaruk sama dia, karena saya dibilang, oh lu manggil gua ternyata lu gagu gitu, lu pulang aja sana gitu. Nah begitu ya saya nggak bisa ngomong kan, cuma gitu aja. Akhirnya sini lu gua kasih kenang-kenangan. Nah tangannya dia itu gedenya minta ampun tuh, tangannya dia, jarinya dia, dan kukunya panjang, dan saya digaruk gitu, digaruk begitu, dan itu berbekas. Saya nggak ngerasain apa-apa pada saat awal itu digaruk itu ya, karena shock kan, shock. Dianya hilang, sayanya masih tetap nggak bisa bangun di situ, diem, dan saya nggak tahu itu waktunya berapa lama sampai ini semuanya bisa digerakin, saya jalannya begini, nggak berani langsung bangun, jadi begini, mundur sambil begini nih, ngesot gitu, mundur sampai saya ke tempat tenang, baru saya bisa lari kabur. Setelah itu ada teman-teman yang nungguin di atas, itu ngasih saya minum, ngasih saya rokok dan lain sebagainya. Akhirnya udah mulai anteng. Tetapi ini yang digaruk sama dia itu menimbulkan panas dan bengkak. Lalu saya mencoba untuk berobat ke orang lain, katanya harus kembali lagi ke sana, pindah lagi ke orang lain lagi, kalau dulu sebutnya dukun masih. Akhirnya oh ini nggak bisa, saya nggak bisa ngobatin, harus ke sana lagi. 3 kali saya pergi ke orang lain itu diantar oleh yang nyuruh saya, karena udah almarhum jadi saya nggak sebutin namanya gitu. Akhirnya ya udah Pik, lu harus ke sana. Udah prinsipnya begini aja, nggak ada orang tapak mati. Lu minta tolong tangan lu diobatin. Kalau begini kan saya nggak berani pulang ke rumah nih, takut ketemu sama babak, takut diomelin. Itu akhirnya udah hari Kamis saya puasa 1 hari, malamnya saya datang lagi ke tempat yang sama, ke lokasi yang sama, dan membaca kalimat yang sama, ya Nurul ya dadaku ya Maliki ya Mayiti. Itu aja saya berbaca berulang-ulang. Tapi yang kedua itu kayaknya nggak sampai setengah jam dia langsung muncul, dan itu saya masih nggak bisa ngomong dan nggak berani natap begini, saya masih begini aja. Ditanya itu saya cuma masih gagapnya masih ada, tapi istilahnya singkatnya tuh saya minta diobatin lah ini. Terus dia ngomong langsung, gua kirain lu gagu, ternyata lu bisa ngomong juga. Oh dibentak gitu. Itu goib ya, sampai seperti itu. Akhirnya sini tangan lu ya, saya sodorin begitu, diusap sama dia. Alhamdulillah saat itu juga adem, panasnya hilang. Dan gua tahu lu dari kecil katanya, lu gua udah ikutin dari kecil, gua tahu lu bakalan ketemu gua katanya, istilahnya ceritanya begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu
jadi teman dekat saya. Dan bahkan Dekat loh. dan bahkan dia minta namanya itu dulu dipanggilnya si Hitam. Jadi karena jin hitam itu kan banyak, panggilnya si Hitam, dia bilang, "Beh, kalau jin hitam tuh banyak, sekarang panggil saya Sender." Keren ya. Namanya minta dipanggil Sender. Jadi kalau saya nyebut Sender, sebenarnya saya nyebut jin yang pertama kali ketemu saya. Dan sampai sekarang, dari dia tidak muslim sampai dia muslim, sampai dia belajar agama, sampai sekarang dia sudah menyebarkan Islam di alam goib itu kepada jin-jin yang lain. Awas ya. Pergi. Pergi. Ya. Enggak, dia mau nonton. Dia mau nonton kayak Cuma nafsu kedekatan itu. Nah, Kelihatan banget. nih. Emang ada apa sih, Beh? Apa? Satu lagi. Iya, nggak ada apa-apa. Bang, satu lagi. Kenapa kalau di setiap kita ngevlog, yang nada rasain tuh kita kayak topeng monyet. Memang Kita ditonton. Ya kayak hal barusan. Kita kayak topeng monyet bagi alamnya dia. Ketawain Iya. dong. Kayak ngeliat apaan situ gitu. Oh berarti karena kehidupannya juga nggak berbeda jauh seperti kita manusia, Iya. mungkin mereka juga pengen ya istilahnya kepo lah ya. Iya. Istilah kepo, mereka datang ada apa sih sebenarnya ini orang jadi malam-malam di tempat-tempat kayak begini, katanya datang ke tempat gua, mungkin seperti itu juga ya Be ya. Insya Allah begitu, sama gitu kan. Ada tontonan baru, ada tontonan tontonan baru. Nah, pasti kayak gitu. Mau kita ngevlog di mana pun, kadang kalau kayak gini nih pasti tuh Nah. di belakang kamera, Kalau belakang bisa gini. kita. Kalau lagi nonton jangan lupa subscribe. Ah, Iya. Iya. Coba tolong ya segini Tolong banyak ya. subscribe ya. Tolong deh dibantu subscribe. Sebenarnya kalau dia punya perangkat lunak, punya handphone, barangkali dia pada subscribe kita. Jadi. Gitu. Jadi trending topik. Nah, udah jadi follower kan begitu. Nah Be, balik lagi ke awal Be. Untuk nggak lama lagi mungkin kita tutup ke danau ini Be. Yang kalau Nada sendiri kan nggak ngelihat itu Be, makhluk yang dibicarakan itu ada siluman ular penguasanya dan siluman buaya nih Be. Apa memang tidak ada atau emang penguasanya itu ya memang ya sejenis kayak Gondoruo, Kolong Wewe atau apa yang menyerupai gitu Be. Artinya tidak ada manusia yang bisa melihat jin secara real. Cara utuh. Saya dikasih penglihatan, tapi saya tetap akui bahwa saya tidak pernah melihat jin itu secara real. Jadi artinya real itu begini, nyata kita lihat, tapi kadang-kadang dia berubah lagi, gitu. Karena Tergantung memang pemikiran kita ya. ya tergantung mindset kita, benar Bang Ikra begitu. Jadi sebenarnya kayak kita nih masuk nih, gue rasanya udah mikirin ke Kolong Wewe. Ya. Insya Allah di situ Wujudnya terjadi seperti wujudnya Kolong Kolong Wewe. Wewe gitu, karena dia ngikutin pikiran kita dan jin itu bisa membaca pikiran kita gitu. Di sini gue takut nih kuntilanak kayaknya di depan. Ya bisa jadi wujudnya itu kuntilanak gitu. Karena memang dia ngikutin pikiran kita. Nah, yang nggak bisa dia ikutin adalah kalau saya explore, kenapa dia nggak bisa ikutin ini? Karena kan sayanya nyantai, sayanya tenang gitu. Saya harus bisa menguasai alam ini. Bukan menguasai itu artinya saya ngaprak itu. Muter-muter. Ini enggak, maksudnya menguasai suasana gitu dengan tenang, dengan nyantai. Akhirnya Embun. bisa jadi nih, kayaknya sebenarnya mau hujan. Nah, jin itu tidak akan bisa dilihat oleh manusia dalam keadaan yang tetap. Gitu. Jadi jin, karena jin itu berubah-ubah dan saya sendiri melihat hal yang begitu, saya katakan saya tidak bisa melihat kalau itu Gondoruo, apakah benar itu Gondoruo, karena dari Gondoruo bisa berubah menjadi macan, bisa berubah jadi monyet, bisa berubah jadi ular. Jadi karena ketidaktetapan itu dan kita tidak diberikan kekuasaan oleh Allah untuk bisa melihat mereka dalam wujud yang asli. Gitu. Jadi kita nih kena tipuan doang. Begitu. Istilahnya tapi tetap bisa ketipu ya Be. Tetap ketipu gitu. Karena maaf sudah kodratnya. Kalau kita baca kayak amalan-amalan misalnya, bahkan kita baca ayat suci aja, mereka bisa ngikutin. Makanya saya bilang nih ke teman-teman, kayak saya informasiin ke teman-teman yang saya yakini. Kenapa saya belajar syahadat? Karena satu sebenarnya yang nggak bisa dia ikutin adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak bisa dia ikutin. Logikanya begini, maaf Bang Ipau, agamanya berbeda dengan saya. Misalnya nih kan gitu, ini Nasrani, ini Hindu, ini Buddha, ini Bang Ikra yang lain.
Terus saya ngomongin tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Muhammad. Perasaannya gimana? Ya, nggak enak juga. Ya nggak enak pasti gitu, karena beda akidah kan, beda keyakinan. Karena beda keyakinan itu, ya mereka nggak mau. Akhirnya mereka akan membubarkan diri. Ipau lari ke sono, Bang Ikra lari ke sono, begitu kan. April ke sana, Nada juga ke sana, tinggal saya sendiri. Begitu, karena ditinggalin. Nah begitupun pada saat kita explore, karena keyakinan terhadap Allah seperti itu, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan pemahaman, dengan arti, dengan terjemahan di hati, ya mereka mau dekat sama dia. Gerah gue ngeliat. Modelnya kalau di Nah, begitu. kalau di manusia itu kayak gini ya. Misalkan orang non muslim gitu ya. Kita betul. lagi ngaji atau apa, lu lagi baca apa sih, gue pengen tahu gitu. Nah, Cuma sekedar pengen tahu pengen doang, tahu, gitu. tapi disuruh berikrar, Nggak nggak mau. akan mau itu. Enggak lah, pasti kabur dia kalau diajak berikrar. Jadi begitu ininya. Sampai doa kita ini dia bisa bang. Bisa. Nah itulah kelebihannya makhluk goib. Ya karena kan gini ya, wajar juga sih ya Be ya. Karena mereka itu hidup jarak ribuan tahun, mungkin ya dari agama Islam itu diturunkan ke dunia ini, ya mereka sudah mendengar ayat-ayat. Ya insya Allah begitu. Barangkali nanti kita Sambung lagi. karena Ya. juga ini Karena udah ini mulai dan gerimis pulang jauh, dan malam juga. sudah larut juga pagi. pagi. Dan oke, pemirsa Misteri on the Road, ekspedisi lorong waktu, Ghoster Al-Matir dan Mbak April, kita cukupkan podcast pada malam hari ini yang bertepat di Danau Tujuh Muara. Dan intinya kita di tempat seangker apapun, seperti yang tadi Babe bilang, tenangkan diri dan ingat berdoa. Karena doa silahul muslimin. Karena doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Ingat, bukan orang Islam ya, orang Islam yang berdoanya cuma setengah-setengah itu tidak akan menjadi senjata, tetapi orang mukmin. Artinya mukmin itu orang yang benar-benar percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk lain yang bisa menolong, hanya Allah. Jadi intinya masuki tempat-tempat seperti ini, berdoa dan berkeyakinanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk goib yang ada di sekitar atau dimanapun. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.